mata hati, itu pelita. Soalnya untuk melihat surga, untuk melihat kebenaran firman Tuhan diperlukan kemurnian dan ketulusan hati saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukan orang yang namanya damai saja, walaupun tidak bawa damai kemana-mana. Mereka dikenal sebagai anak-anak Allah, karena mereka membawa damai, bukan karena pakai kalung salib. Mereka disebut sebagai anak Allah, bukan karena mereka kebaktian hari Minggu. Mereka disebut sebagai anak Allah karena membawa damai. Kemanapun kau pergi, kalau kau bawa damai, kau akan dikenal sebagai anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Hang on. Tuhan, bukankah kalau engkau di sisi kita, siapakah lawan kita? What? Dianiaya? Jadi nggak usah stres kalau beberapa hari terakhir ada berita penganiayaan. Saya nggak mensyukuri mereka, I feel sympathy. I feel sad melihat mereka dianiaya. Tapi kalau sejak awal Yesus sudah berkata, berbahagialah engkau yang dianiaya. Imagine waktu saya membaca 21 orang itu dikidnap, berminggu-minggu disiksa untuk memaksa menyangkali iman mereka. Kita kasihan. Kemungkinan besar mereka nggak sama sekali membutuhkan kita dan minta kita disakasihani. Karena kita tidak tahu apa yang mereka alami. Dikatakan sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Halo? Mereka yang punya kerajaan surga. Saya tidak mensyukuri atau dia berkata, ya udah nggak apa-apa. No, I feel very sad. Tapi nevertheless, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Ada amin? Berbahagialah kamu jika kamu karena aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya berdoa secara spiritualitas saudara tahun ini bertambah lapar, bertambah haus akan kebenaran, saudara bertambah rendah hati, saudara bertambah murah hati, saudara bertambah membawa damai, sehingga nama Tuhan semakin dikenal dalam kehidupan saudara. Nah, kalau saudara rasa sepanjang tadi saya membaca, ada hal-hal yang saudara perlu level up, tulis dalam catatan saudara, I need to level up dalam hal ini. Tulis di situ. Tulis di situ dan follow up dan follow through sampai 2015 selesai. Akan sangat konyol kalau saudara berharap bermimpi untuk 2015 berbeda, sementara apa yang saudara lakukan setiap hari rutinitasnya sama. How can we expect something different to happen kalau kita terus melakukan cara yang sama dan menjalankan kehidupan? Kalau nggak ada perubahan. So, bawa perubahan datang dalam kehidupanmu. Bawa perubahan datang. Kalau saudara merasa, I need to change, bawa perubahan itu datang. Are you ready? Itu spiritualitas. Yang kedua, dia berkhotbah tentang pengaruh. Kemudian dia lanjutkan, ayat 13. Dia bilang, atau saya rangkum saja supaya nggak perlu baca ayat per ayat. Dari ayat 13 selanjutnya, dia bicara tentang garam dan dia bicara tentang terang. Garam dan terang sudah tahu, it is about influence. Betul kan? Oleh sebab itu Tuhan mau hidup kita berpengaruh. Bahkan dia berkata, buat apa garam itu kalau tidak asin? Kalau garam tidak asin akan diapain? Dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh sebab itu dia bahkan berkata bahwa saya tidak bisa lakukan apa-apa kalau kekristenan, kalau kehidupan saudara sebagai anak-anak Allah tidak berpengaruh dan tidak berdampak pada saat kita dibuang. Tidak ada yang Tuhan bisa lakukan. Saudara kalau bersihkan gudang, saudara buang barang berharga atau barang tidak berharga? Masyarakat akan lakukan hal yang sama. Pada saat keberadaan kita tidak berharga dan tidak berguna, tidak heran kalau masyarakat sekitar kita akan membuang kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita berpengaruh, Tuhan ingin kita berdampak di lingkungan kita. Nah, ada dua strategi, kalau saudara mencatat. Strategi yang pertama adalah strategi garam. Garam tidak kelihatan. Minoritas tidak kelihatan, tersembunyi. Keberadaan garam di mana? Nggak ketahuan. Tapi rasanya
Begitu dia tidak ada, ketahuan banget. So strategy number one, garam tidak akan ketahuan keberadaannya. Garam tidak perlu banyak untuk menggarami atau untuk mempengaruhi. Tapi begitu dia ada, lingkungannya berubah. Itu strategi nomor satu. Strategi nomor dua, strategi terang. Dua-duanya pengaruh. Dan dia berkata, Yesus berkata, tidak mungkin saya nyalakan terang, taruh di bawah kolong. What's the point? Dia bilang gitu. Kalau saya bikin terang, saya akan taruh itu di atas kaki Dian, sehingga menerangi seluruh rumah, supaya seluruh rumah bisa lihat terangnya. Strategi kedua, bukan lagi tersembunyi dan terselubung. I'm gonna expose you. Strategi pengaruh yang kedua adalah Tuhan akan mengekspos saudara. Beberapa saudara akan punya pengaruh garam, beberapa saudara akan punya pengaruh terang. Bahkan dia berkata, hang on. Bukan cuma di atas kaki Dian, seperti kota yang di atas bukit. So that everybody can see you. Tuhan akan expose kehidupan saudara untuk berpengaruh. But both bicara soal impact dalam kehidupan saudara. Amin? Amin? Nah oleh sebab itu, saudara perlu level up. Kalau saudara tidak level up, maka pengaruh yang saudara berikan tidak akan positif dalam kehidupan saudara. Saya berdoa sepanjang tahun ini, you level up dalam kuliahmu, you level up dalam kinerjamu, you level up dalam kehidupan rohanimu, you level up dalam kesehatanmu, saudara level up sehingga pada saat saudara Tuhan pakai untuk berpengaruh, saudara bisa membawa pengaruh yang positif. Amin. Nah, di dalam pekerjaan saudara, di dalam kuliah saudara, di dalam pacaran saudara, apa saja yang saudara rasa saudara perlu level up, write it down. I need to level up to influence di lingkungan sekitar saya. Tulis itu, karena Tuhan taruh saya di situ. Kalau saudara garam, saudara tahu tidak banyak orang yang memperhatikan. It's okay. Saudara nggak perlu teriak-teriak, hello, I'm here. Just be there. Dan Tuhan bawa saudara menjadi pengaruh di situ. Saya tahu Tuhan sedang bicara beberapa saudara di kebaktian ini. Ada yang Tuhan akan bawa saudara, Tuhan expose saudara. Pada saat saudara terekspos, saudara punya karakter dan kerendahan hati. Karena tadi, di ayat-ayat sebelumnya, saudara punya kemurahan hati, saudara punya kelemah lembutan, kerendahan hati. Sehingga pada saudara diekspos, saudara tidak goyang, dan saudara tidak tumbang. Karena saudara punya karakter yang bisa menopang apa yang Tuhan percayakan datang dalam kehidupan saudara. Amin. Kemudian lanjut. Dan dia berkata, setelah dia bicara soal pengaruh, dia mulai bicara tentang standar kebenaran. Saudara, mulai dari ayat-ayat berikutnya, waktu dia bicara tentang standar kebenaran, saudara, ada 6 standar kebenaran yang dia bicarakan di situ. Saudara catat saja kalau saudara mau. Mulai ayat ke-17, ayat 17 sampai ayat ke-48, saudara kalau baca nanti, ada 6 hal yang Yesus singgung di situ. Are you still with me? Kan tadi saya sudah peringatkan kita akan fly through fase ke-5, fase ke-6, dan fase ke-7. Yesus bicara 6 hal di dalam ayat ke-17 sampai 48, kalau saudara mencatat. 6 hal itu adalah 1, tentang membunuh. 2, tentang berzina. 3, tentang perceraian. 4, tentang sumpah. 5, tentang pembalasan. 6, tentang kasih. Ada 6 hal yang dia tingkatkan, dia naikkan standar kebenarannya. Sejauh ini masih baik-baik saja? Yang pertama dia bilang soal pembunuh, dia bilang gini. Teman-teman orang Yahudi, selama ini hukum yang berlaku adalah untuk menjadikan seseorang tersangka minimal dibutuhkan 2 alat bukti. Oh ternyata bukan cuma di hukum Yahudi, Indonesia sama ya. Dibutuhkan 2 alat bukti untuk menjadikan seseorang, menetapkan seseorang menjadi tersangka. Yang pertama untuk membunuh perlu pisau, ada bukti DNA darahnya, dan kalau boleh ada korbannya, dan ada TKP-nya, kalau itu 4. Minimal harus ada pisau, darah, korban, dan TKP, maka dia tersangka dan dia akan diajukan ke pengadilan. Itu standar dulu. Sekarang nggak perlu pisau, nggak perlu darah, nggak perlu korban yang mati, nggak perlu TKP. Cukup engkau membenci seseorang dalam hatimu, sama hukumannya. Standarnya naik. Soal membunuh. Soal perzinahan dia bilang, dulu untuk berzina perlu seorang laki-laki dan seorang perempuan
Dua-dua ketangkap basah. Kalau nggak basah, nggak sah.